Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga sahabatku selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya akan membahas tentang 13 tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Namun sebelum lanjut video ini, silakan like video ini dan subscribe channel ini. Tanaman yang ditanam di depan rumah tidak hanya berfungsi sebagai penghias atau penambah keindahan, tetapi dalam budaya Indonesia, terutama dalam kepercayaan orang Jawa, pilihan tanaman tersebut juga memiliki makna mistis yang mendalam. Beberapa tanaman dipercaya dapat membawa keberuntungan, kedamaian, dan kemakmuran. Sementara tanaman lainnya dianggap dapat mendatangkan energi negatif, kesulitan, atau malapetaka jika ditanam di tempat yang salah. Kepercayaan ini sangat erat kaitannya dengan simbolisme dan karakteristik tanaman tersebut, seperti bentuk, warna, dan cara tumbuhnya. Oleh karena itu, dalam tradisi Jawa, ada beberapa tanaman yang sebaiknya tidak ditanam di depan rumah karena dianggap bisa mengganggu keharmonisan dan kestabilan kehidupan keluarga. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa tanaman yang sebaiknya dihindari untuk ditanam di depan rumah, serta alasan mistis di balik kepercayaan tersebut. Penataan tanaman di pekarangan rumah bukan hanya sekedar urusan estetika. Dalam budaya Indonesia, terutama yang kental dengan kepercayaan tradisional dan Jawa, tanaman yang ditanam depan rumah bisa membawa pengaruh besar terhadap kehidupan keluarga, baik dari segi spiritual maupun fisik. Beberapa tanaman dianggap tidak boleh ditanam di depan rumah karena dipercaya dapat mendatangkan energi negatif, malapetaka, atau kesulitan dalam kehidupan rumah tangga. Berikut beberapa tanaman yang menurut orang Jawa dan kepercayaan mistis sebaiknya dihindari untuk ditanam di depan rumah. 1. Bambu kuning. Bambu kuning adalah salah satu tanaman yang banyak ditemui di sekitar pekarangan rumah. Namun menurut orang Jawa, menanam bambu kuning di depan rumah dipercaya dapat membawa malapetaka. Bambu kuning memiliki konotasi mistis yang kuat karena bentuknya yang runcing dan tumbuh secara cepat. Bambu kuning dapat menarik energi buruk dan menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Bambu kuning dianggap sebagai tanaman yang menyerap energi negatif dan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Selain itu, bambu kuning juga sering dikaitkan dengan roh halus yang tidak tenang. 2. Kamboja. Kamboja adalah tanaman yang sering ditemukan di sekitar tempat pemakaman dan tempat suci karena hubungan kuatnya dengan dunia gaib. Pohon Kamboja dianggap membawa aura negatif jika ditanam di depan rumah. Kamboja dipercaya bisa mengundang gangguan dari makhluk halus yang berpotensi menyebabkan gangguan dalam kehidupan. Bahkan banyak orang yang merasa tidak nyaman atau merasakan ada energi aneh ketika pohon Kamboja ditanam terlalu dekat dengan rumah. Beberapa orang mempercayai bahwa pohon Kamboja dapat membawa nasib buruk atau kematian bagi keluarga yang tinggal di rumah tersebut. 3. Pohon pisang. Meskipun sering ditemukan di pekarangan rumah dan mudah dirawat, pohon pisang dianggap sebagai tanaman yang dapat membawa malapetaka jika ditanam di depan rumah. Kepercayaan ini berakar pada sifat pohon pisang yang dapat mati setelah berbuah. Kematian pohon pisang setelah berbuah diartikan sebagai simbol dari perubahan besar atau akhir dari sesuatu yang baik. Hal ini dianggap membawa energi negatif yang bisa mempengaruhi keharmonisan keluarga. Tanaman ini dipercaya bisa menyebabkan perpecahan keluarga atau masalah besar lainnya, terutama dalam hal keuangan dan kesehatan. 4. Durian. Durian adalah buah yang sangat dihargai di Indonesia, tetapi pohonnya sering dianggap kontroversial dalam konteks mistis. Durian dipercaya memiliki energi panas yang bisa membawa kesialan. Buah durian yang besar dan berduri tajam sering dianggap sebagai simbol dari masalah besar dan datang secara tiba-tiba dan tanpa diduga. Beberapa orang mempercayai bahwa menanam pohon durian di depan rumah bisa mendatangkan gangguan besar dalam kehidupan rumah tangga, seperti kebangkrutan atau masalah kesehatan yang berat. Meskipun ada juga yang menganggap durian sebagai pembawa keberuntungan, namun banyak yang menganggap durian sebagai tanaman yang membawa petaka. 5. Jarak. Tanaman jarak meskipun tidak banyak ditanam di rumah modern, tetap memiliki tempat sebagai tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Jarak dipercaya dapat mengundang energi negatif yang dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Tanaman ini dikenal karena memiliki getah yang berbahaya dan getah tersebut dapat mengakibatkan penyakit atau kemalangan. Dalam banyak tradisi, jarak dihindari untuk ditanam di sekitar rumah, terutama di bagian depan rumah yang dianggap lebih sensitif terhadap pengaruh energi luar. 6. Sereh.
Serai yang sering digunakan dalam masakan Indonesia ternyata juga memiliki konotasi mistis. Menanamnya di depan rumah dianggap bisa membawa masalah, serta dipercaya dapat menarik energi negatif dan mengundang gangguan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini mungkin berkaitan dengan sifat serai yang kuat dan tajam yang bisa mengalihkan perhatian dari hal-hal positif. Beberapa orang menghindari menanam serai di dekat pintu atau gerbang rumah karena khawatir bisa mempengaruhi hubungan keluarga atau keuangan. 7. Mahoni. Pohon mahoni dikenal karena kayunya yang keras dan bermanfaat, tetapi pohon mahoni sering dianggap sebagai tanaman yang tidak baik jika ditanam di depan rumah. Kepercayaan ini berasal dari anggapan bahwa pohon mahoni dapat membawa kesulitan dan gangguan, terutama dalam hal kesehatan. Beberapa orang mempercayai bahwa pohon mahoni dapat mempengaruhi anggota keluarga dengan masalah kesehatan yang berkepanjangan. Selain itu, karena pohon mahoni sering tumbuh besar dan rimbun, tanaman ini dianggap dapat menutupi energi positif yang seharusnya masuk ke dalam rumah. 8. Cemara. Cemara adalah pohon yang sering digunakan untuk dekorasi di luar rumah, terutama di daerah pegunungan. Namun dalam kepercayaan Jawa, cemara memiliki aura mistis yang kuat dan sering dianggap membawa kesedihan atau masalah kesehatan jika ditanam di depan rumah. Tanaman ini sering dikaitkan dengan kematian karena banyak ditemui di sekitar tempat pemakaman. Cemara yang tumbuh di dekat rumah dipercaya dapat mengundang kesulitan, baik dalam hal kesehatan, keuangan, dan hubungan keluarga. Beberapa orang percaya bahwa cemara dapat menutup aura positif di dalam rumah, menyebabkan gangguan kehidupan. 9 adalah mangga. Meskipun pohon mangga dikenal dengan buahnya yang manis dan segar, menanam pohon mangga di depan rumah dianggap membawa ketidakberuntungan. Tanaman ini dipercaya dapat mendatangkan kesulitan, terutama dalam hal keberuntungan finansial. Beberapa orang meyakini bahwa pohon mangga dapat menghalangi datangnya rezeki. Konon pohon mangga dapat menghalangi energi positif yang seharusnya masuk ke dalam rumah, menyebabkan stagnasi dalam hidup. Yang ke-10 adalah tebu. Tebu adalah tanaman yang digunakan untuk membuat gula. Tetapi menurut orang Jawa, menanam tebu di depan rumah bisa mendatangkan kesialan. Hal ini mungkin berkaitan dengan sifat tebu yang tumbuh tinggi dan rapuh yang dipercaya dapat menandakan kelemahan atau ketidakstabilan dalam hidup. Tebu dianggap sebagai tanaman yang membawa kebangkrutan bagi penghuni rumah. Tanaman ini dianggap bisa menghalangi keberuntungan dan membawa kesulitan dalam kehidupan ekonomi. Lalu yang ke-11 ada teratai. Teratai adalah tanaman yang tumbuh di area air, sering dianggap memiliki keindahan yang menenangkan. Namun dalam kepercayaan Jawa, teratai bisa membawa energi negatif jika ditanam di depan rumah. Teratai dianggap sebagai simbol dari ketidakpastian yang tidak bisa dijelaskan. Menanam teratai di depan rumah dipercaya bisa mengundang gangguan dari dunia gaib untuk memunculkan masalah yang tidak terduga, dapat menghalangi kedamaian dalam rumah dan menyebabkan perasaan cemas atau tidak nyaman di kalangan penghuni rumah. Yang ke-12 adalah kaktus. Kaktus adalah tanaman yang dikenal karena durinya yang tajam dan kemampuannya bertahan hidup di kondisi ekstrim. Namun kaktus sering dianggap sebagai tanaman yang membawa kesepian atau masalah dalam hubungan keluarga. Duri tajam pada kaktus dihubungkan dengan rasa sakit dan konflik yang dipercaya dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Tanaman ini sering dianggap membawa energi yang keras dan kaku, yang bisa menyebabkan ketegangan dalam keluarga atau menghalangi komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Lalu yang ke-13 ada pinus. Pohon pinus yang tinggi dan rindang sering ditemukan di daerah pegunungan. Namun tanaman ini dianggap membawa pengaruh negatif jika ditanam di depan rumah. Pinus sering dikaitkan dengan kesedihan, terutama karena banyak ditemukan di tempat yang sepi dan sunyi seperti kuburan. Pohon pinus dipercaya bisa membawa energi yang tidak menyenangkan, mempengaruhi kesehatan, dan menghalangi kedamaian dalam rumah. Banyak orang yang memilih untuk menanam pohon pinus di tempat yang jauh dari rumah atau tidak menanamnya sama sekali. Tanaman memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai sumber pangan atau obat-obatan, tetapi juga dalam aspek mistis dan spiritual. Dalam budaya Indonesia, berbagai tanaman dianggap memiliki kekuatan tertentu yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Mitos dan kepercayaan mengenai tanaman seringkali berasal dari pengalaman turun-temurun, serta pengamatan terhadap ciri khas atau perilaku tanaman tersebut. Tanaman dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib yang memberikan dampak pada energi spiritual dan fisik di sekitar kita. Mitos dan kepercayaan seputar tanaman dalam budaya Indonesia mencerminkan pandangan masyarakat terhadap alam, kehidupan, dan hubungan antara manusia dengan dunia gaib. Tanaman sering dianggap lebih dari sekedar makhluk hidup yang tumbuh di tanah. Mereka memiliki makna simbolis yang dipercaya bisa mempengaruhi kehidupan penghuni rumah baik secara spiritual maupun fisik. Kepercayaan tentang tanaman pembawa keberuntungan atau kesialan serta hubungannya dengan dunia gaib menunjukkan betapa kuatnya peran tanaman dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Namun perlu diingat
bahwa tidak semua orang mempercayai mitos dan kepercayaan ini. Dalam masyarakat modern, banyak orang yang lebih memilih menanam tanaman berdasarkan manfaat praktis tanpa terlalu memikirkan aspek mistisnya. Bagi mereka yang tetap mempercayai mitos dan tradisi mistis, memilih tanaman yang sesuai untuk ditanam di depan rumah dianggap penting untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Kepercayaan ini, baik yang berkaitan dengan energi positif maupun negatif, memperlihatkan bagaimana budaya lokal dan tradisi mistis masih mempengaruhi cara pandang dan kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, apakah kita memilih untuk mempercayai atau tidak, mitos dan kepercayaan ini tetap hidup dalam budaya yang kaya dan beragam yang mewarnai cara kita berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.